wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuri, angkatan 2020, kelas PMI 1, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah, Kampus UINAS Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya bersama Ustadz Hamzah Faisal akan berbincang-bincang pada waktu ke depan tentang perihal lembaga sosial, yaitu Al-Makna Al-Islami. Mungkin bisa dijelaskan mengenai lembaga sosial Al-Makna Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih untuk Mas Zainuri atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kami di sini akan menjelaskan sedikit perihal tentang apa itu al-makna gitu ya Mas ya. Jadi al-makna sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan sosial dan kemanusiaan serta dakwah yang ada di kota Lumajang. Nah, untuk berdirinya sendiri, Al-Makna berdiri tanggal 12 Juni 2021. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin bisa dijelaskan mengenai program kerja Al-Makna ini. Ya, jadi mungkin ringkasnya program kerja Al-Makna diantaranya adalah yang pertama yang jelas kita di bidang pendidikan dan dakwah. Kita ada pesantren yang sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahunan ini, yaitu ada di Kelakah, pesantren Ma'had Tahfidzul Quran Ibnu Utsaimin di Kelakah, di dekat di dekat stasiun Kelakah di sana. Terus kemudian kita juga ada markas dakwah. Jadi kita sedang membangun sebuah bangunan markas dakwah yang beralamatkan di Jalan Panjaitan di timurnya Samsat kota sana. Yang insya Allah nanti kalau sudah jadi, di sana akan kita adakan sebuah diskusi keislaman. Jadi kita terbuka untuk semua elemen umat Islam dari lintas mazhab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan tentang 1-2 hal permasalahan dalam dunia Islam. Karena saya melihat secara pribadi ini yang belum begitu di blow up atau belum begitu dikembangkan dalam dunia Islam sendiri. Sehingga banyak sekali semisal kayak clash atau kesalahpahaman di antara elemen-elemen umat Islam, di antara mazhab-mazhab Islam yang berkembang terutama di daerah Lumajang ini berawal dari tidak pernahnya mereka bertemu, tidak pernahnya mereka duduk bareng, kemudian silaturahim membahas tentang apa yang sedang menjadi sebuah problem itu, sehingga apa? Sehingga opini yang berkembang di masing-masing pihak itu berkembang dengan sendirinya. Yang itu akan menjadi bola panas, bola liar yang tinggal tunggu waktu, nantinya akan meledak istilahnya. Nah, bayangkan kalau setiap ada permasalahan kita di antara sesama umat Islam, kita duduk bareng, kita diskusi, kita selesaikan secara ilmiah terutama dan kekeluargaan, insya Allah masalah sebesar apapun akan clear, insya Allah seperti itu. Nah, ini salah satu kenapa kita punya azam yang kuat untuk mendirikan markas dakwah. Nah, kemudian selanjutnya kita juga ada program pembagian fidyah dan zakat mal. Kita sudah mengantongi izin oleh pemerintahan untuk mengumpulkan dan menyalurkan itu, dan alhamdulillah sudah berjalan insya Allah mulai Ramadan kemarin. Nah, zakat mal ini juga sangat penting, terutama banyak saudara-saudara kita yang ternyata mereka kebingungan kemana
zakat dari harta yang mereka peroleh akan dikeluarkan. Nah, salah satu contoh ketika ada seorang yang sangat berlebih hartanya, kemudian dia paham tentang zakat mal, apa itu zakat mal, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya, atau bahkan dia belum paham kepada siapa harta ini akan dikeluarkan. Nah, dari sini juga kita ada sudah berjalan yang kami sebutkan tadi, bahwasanya sudah berjalan sebelum Ramadan. Sasaran kita adalah para duafa, para miskin, dan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Kemudian selanjutnya kita juga ada di kemanusiaan, kebencanaan. Kemarin pada tahun 2021 kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan erupsi Semeru yang banyak menelan korban jiwa di sana. Kita juga turun pada waktu erupsi Semeru itu, mulai dari awal sampai akhir, dan insya Allah sampai sekarang pun tetap berjalan. Nah, mengiringi dengan kemanusiaan itu, kita juga ada program dai untuk pelosok negeri. Jadi dai untuk pelosok negeri ini, di antara kami ada yang ditugaskan untuk menuju ke musola atau masjid, terutama musola yang ada di pelosok-pelosok Lumajang, seperti di daerah atas, daerah Nanggal, daerah Sumber Mujur, daerah Peronjiwo, yang itu mungkin kurang tersentuh oleh dakwah, atau bahkan musolahnya dalam tanda kutip setengah mati ya gitu ya. Jadi mulai banyak ditinggalkan oleh para santri karena mungkin tidak ada ustadz atau kiainya. Nah, kita ada program sana juga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi Ustadz menyebutkan pembagian tahfidziyah, mungkin saudara-saudara kita masih belum mengetahui apa itu tahfidziyah. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Ya, jadi fidyah sendiri itu adalah konsekuensi ketika seseorang itu tidak berpuasa, entah itu karena sakit menahun, sakit yang tidak mungkin secara teori untuk sembuh, seperti orang-orang yang sudah sepuh, atau ya orang-orang yang memang dia tidak mampu untuk berpuasa lagi, tidak mampu untuk mengkodoknya di hari-hari yang selanjutnya, terutama orang-orang yang sudah sakit menahun dan kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat minim. Karena seperti ini, itu mereka wajib untuk membayar. Nah, kemarin Ustadz Hamzah Faisal juga sempat umroh. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Masya Allah. Ya, jadi umroh itu satu bagian dari perintah Allah ya Mas ya. Salah satu perintah Allah yang hendaklah dilakukan oleh umat Islam yang mampu di sana, baik itu mampu secara materi, secara fisik, dan ekonomi. Jadi mengenai umroh sendiri itu sebenarnya merupakan istilahnya haji kecil. Umroh itu adalah haji kecil. Kalau haji itu ada wukuf, maka umroh tidak ada. Jadi umroh itu yang pertama dia ihram atau memakai baju ihram untuk laki-laki yang biasanya 2 lembar kain dengan tanpa jahitan dan tidak memakai pakaian dalam sekalipun. Nah, ihram ini kita memulainya di tempat-tempat yang sudah ditentukan, mikot istilahnya. Kalau penduduk Madinah itu mikotnya di Bi'ir Ali, jadi ada satu tempat di Madinah itu namanya Bi'ir Ali atau Dzulhulaifah. Di sana konon adalah sumurnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita memulai mikot di sana dengan kita datang, kita sholat 2 rakaat, kemudian setelah sholat 2 rakaat kita berniat umroh. Labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Nah, ketika
ketika step pertama umroh ini sudah selesai, sudah dilakukan, diucapkan, maka perkara-perkara yang dilarang selama umroh itu berlaku. Jadi ada beberapa larangan yang sebelum dia niat umroh itu halal, maka sekarang menjadi tidak boleh. Contohnya, dia memakai penutup kepala, terus memotong rambut, itu tidak boleh. Terus ada beberapa lagi yang tidak boleh selama. Kemudian setelah kita mikot karena kita dari Madinah waktu itu, kita ihramnya di sana di Bir Ali, kemudian dilanjutkan dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Seterusnya kita naik bis, kita berjalan menuju ke kota Makkah. Jadi kota Makkah itu letaknya adalah di sisi utara kota Madinah. Jadi ketika kita berada di Masjid Nabawi, kita sholatnya menghadap ke utara. Kita berjalan ke utara menuju ke kota Makkah. Setelah sampai di kota Makkah, maka kita dianjurkan kita langsung segera melaksanakan step yang kedua ketika umroh, yaitu tawaf. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Selanjutnya kita setelah tawaf 7 kali putaran, kita sholat di belakang, disunahkan sholat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu maksudnya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqam maksudnya bukan maqam kuburan ya, tapi tempat Nabi Ibrahim berdiri. Nah itu sekarang ada di kerangkeng kayak semacam emas. Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat, kita kemudian disunahkan untuk minum air zam-zam. Minum air zam-zam, kemudian kita lanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah. Nah ini masih ada di lingkup tanah haram. Jadi Safa Marwah ini masih ada di sekitar tanah haram. Itu sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah itu terhitung 1, Marwah ke Safa lagi 2, dan seterusnya sampai hitungan ke-7. Nah setelah kita melakukan sa'i, kita melakukan prosesi terakhir, yaitu tahallul. Rasulullah SAW mendoakan seseorang yang muhalliqin, istilahnya seseorang yang mencukur habis rambutnya sampai 3 kali. Rasulullah mendoakan ampunan untuk orang yang muhalliqin atau mencukur habis rambutnya sebanyak 3 kali. Maka untuk mencapai keutamaan ini dianjurkan bagi apalagi yang pertama kali umroh itu untuk mencukur habis rambutnya. Nah itu selesai. Jadi umroh itu ihram yang pertama, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan keempat tahallul. Nah, itu insya Allah prosesnya kurang lebih tidak lebih dari 2 jam insya Allah. Tergantung seberapa padat ya. Karena kan jamaah padat, nah maka itu akan lebih memperlama kita melakukan menyelesaikan proses. Tapi secara umum cepat. Beda dengan haji kan, kalau haji kita harus ke luar tanah haram. Ya mungkin perihal lembaga sosial, apakah dari keanggotaan ada laki-laki dan perempuan, Ustaz? Dari keanggotaan sementara ini yang ada di kita itu semuanya laki-laki. Semua laki-laki karena mungkin masih bisa kita handle ya. Allah alam kedepannya bagaimana, tapi yang jelas sampai sejauh ini masih bisa kita handle dengan semuanya laki-laki. Untuk perihal dakwah, apa ada beberapa konten video bagaimana? Ada, jadi kita ada di Instagram, kita ada di Telegram, di YouTube, di Facebook, apalagi di website tidak ada. Jadi teman-teman bisa searching di Telegram atau di yang lainnya di semua media sosial Al-Makna, insya Allah sudah ada di sana. Kita terutama Telegram itu update-nya hampir setiap hari. Di Telegram kita update-nya hampir setiap hari.
Untuk pondok pesantren sendiri apakah ada umumnya? Apa memang Madin ini? Jadi untuk pondok pesantrennya, untuk umumnya kita hanya memfasilitasi. Jadi memfasilitasi maksudnya ketika mereka ingin paket misalkan, maka kita akan fasilitasi untuk menuju ke sana. Sementara ini yang berjalan seperti itu. Mungkin cukup dari bincang-bincang perihal lembaga sosial. Terima kasih Ustadz Hamzah Faisal telah menemani saya untuk bertanya mengenai lembaga sosial Al-Ma'na Al-Islami. Terima kasih teman-teman. Mungkin cuma itu. Jika ada tutur kata salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.